Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi kita membahas tentang kitab Ngisi Al-Gailani. Pada sesi sebelumnya kita telah membahas tentang pembagian fi'il. Ada fi'il sulasi mujarrad, fi'il sulasi mazid feh, ruba'i mujarrad, fi'il ruba'i mazid feh, serta fi'il bina salim dan fi'il bina ghairu salim. Pada sesi kali ini kita akan meneruskan materi. Kita akan lebih memfokuskan kepada fi'il sulasi mujarrad, khusus wazan-wazannya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Amma sulasiyul mujarradu, adapun fi'il sulasi mujarrad itu fa in kana madhihi ala fa'ala maftuhal aini. Jika fi'il maudinya mengikuti wazan fa'ala yang di fathah ain fi'ilnya, fa mudhari'uhu, maka fi'il mudhari'nya itu ala yaf'ulu au yaf'ilu. Wazan yaf'ulu atau yaf'ilu itu bidhammil aini, dengan didhammah ain fi'ilnya au kasriha atau di kasrah ain fi'ilnya. Nahwu nasara yansuru wa daraba yadribu. Misalkan atau contohnya lafal nasara yansuru dan lafal daraba yadribu. Pada penjelasan dari naskah kitab Ngisi Al-Gailani yang tadi dibacakan, kita akan membahas tentang fi'il sulasi mujarrad yang mengikuti wazan fa'ala. Fi'il maudinya fi'il sulasi mujarrad itu terdiri dari 3 wazan, yaitu fa'ala, ada fa'ula, dan ada fa'ila, yang nanti akan kita bahas satu persatu tergantung harokat dari ain fi'il maudinya. Sedangkan untuk fi'il maudi yang mengikuti wazan fa'ala yang ain fi'ilnya di fathah, maka dia bisa punya fi'il mudhari yang pertama yaf'ulu. Yaf'ulu itu dengan contohnya adalah nasara yansuru. Kita tasrif dulu lafal nasara yansuru, tasrif istilahinya. Nasara yansuru nasron wa mansoron fahuwa nasirun wa dzaka mansurun. Unsur la tansur mansorun mansorun minsorun. Fi'il yang mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu itu secara umum mempunyai bena atau bentuk yang berfaedah pada mustarik bainal muta'addi wal lazim, yaitu bersekutu antara yang muta'addi dan lazim. Artinya banyak berlaku di lapangan. Fi'il yang mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu itu terdiri dari fi'il yang muta'addi dan juga terdiri dari fi'il yang lazim. Sebelum kita bahas, walaupun ini sebenarnya nanti di kitab Ngisi Al-Gailani ini dibahas secara khusus tentang fi'il muta'addi dan lazim, akan tetapi karena kita sudah bersentuhan dengan pembahasan penjelasan muta'addi dan lazim, maka saya jelaskan terlebih dahulu sebelum nantinya kita pada masanya nanti sampai pada materi kitab ngisi yang membahas tentang fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Yang dinamakan fi'il muta'addi adalah wa ma yata'adda minal fa'ili ilal maf'uli bihi. Kata kerja yang maknanya itu dari fa'il merembet ke maf'ul bih. Artinya dia kata kerja yang mempunyai fa'il dan mempunyai maf'ul bih. Persamaan dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia itu dinamakan kata kerja transitif atau kata kerja yang bisa mempunyai objek. Kata-kata muta'addi sendiri atau ya ta'adda ini muta'addi sendiri itu artinya merembet, yaitu merembet artinya fi'il yang artinya dari sisi maknanya itu merembet dari fa'il sampai ke maf'ul bih. Sebagai contoh, nasoro atau yansuru zaidun amron. Ini pilih aja salah satu ya. Nasoro zaidun amron, telah menolong siapa zaidun zaid amron kepada Umar. Atau lafal yansuru zaidun amron, sama saja. Ini karena fi'ilnya muta'addi, jadi baik fi'il madhi maupun fi'il mudhari'nya tetap saja dia bisa mempunyai fa'il dan mempunyai maf'ul bih. Lalu definisi fi'il lazim.
adalah huwal fi'lul ladzi lam yatajawazal fa'ila. Fi'il lazim adalah fi'il yang maknanya tidak melewati atau tidak melebihi dari fa'il. Artinya hanya sampai fa'il saja. Kalau persamaan dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris adalah kata kerja intransitif, yaitu yang tidak mempunyai objek. Memang tidak bisa mempunyai objek. Sebagai contoh, saya sebutkan di sini lafal qa'ada yaq'udu zaidun. Qa'ada telah duduk siapa Zaidun Zaid. Duduk. Tentunya kalau dilanjutkan, duduk itu tidak mungkin bisa punya objek. Kalaupun toh ada di belakang di kursi, maka kata-kata di kursi itu bukan merupakan objek akan tetapi keterangan tempat. Sehingga lafal qa'ada yaqudu tetap saja ini dihukumi sebagai fi'il lazim. Lalu yang kedua, fi'il maudhi fa'ala itu mempunyai fi'il mudhari yang mengikuti wazan yaf'ilu. Sebagai contoh di sini, mauzunnya salah satunya adalah lafal doroba yadribu. Kita tasrif dulu. Doroba yadribu dorban wa madroban fahuwa doribun wa dhaka madrubun. Idrib la tadrib madribun midrobun. Itu tasrif istilahnya. Untuk penjelasan masing-masingnya nanti doroba fi'il madhi, yadribu fi'il mudhari, dorban masdar dan seterusnya. Nanti pada kitab ngisi Al-Kailani ini akan dibahas satu persatu tiap bentuk kalimahnya. Sehingga sabar dulu mengikuti setiap pembahasan dari kitab ngisi Al-Kailani ini. Kita langsung kepada faedahnya. Faedah dari wazan ini, binaannya itu mustarik bainal muta'addi wal lazim sama saja, yaitu ada yang muta'addi dan ada yang lazim. Contohnya yang muta'addi adalah doroba Zaidun Amron, telah memukul siapa Zaid kepada Umar. Zaid telah memukul Umar. Zaid itu posisinya menjadi objek, i'rabnya rofa, ciri rofanya dhammah karena isi mufrad. Lafal Amron ini jadi maf'ul bih atau objek, i'rabnya nasab, ciri nasabnya fathah. Untuk i'rab ini kita bahas di pembahasan nahwu, ada pada kitab yang lain. Atau jika pada channel saya pada pembahasan tentang kitab Jurumiyah ataupun pada metode cepat belajar nahwu shorof dengan metode tamtsil. Lalu yang lazim yang tidak bisa punya objek, contohnya lafal jalasa atau yajlisu Zaidun. Yajlisu sedang duduk siapa Zaidun Zaid. Sama saja, qa'ada itu juga duduk tadi. Jalasa yajlisu juga artinya duduk. Lalu yang ketiga itu dilanjutkan dengan matannya kitab ngisi Al-Kailani, wayaji'u dan datang fi'il mudhari'nya ala yaf'alu mengikuti wazan yaf'alu maftuhal aini yang difathahain fi'ilnya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah idza kana, ketika ainu fi'lihi, ain fi'ilnya, aulamuhu atau lam fi'ilnya itu harfan min hurufil halki, berupa huruf-huruf yang menjadi bagian dari huruf halak. Wahia, huruf halak itu apa? Al-hamzatu, hamzah, ha, ain, ha, ghin, kho. Ini ya. Sebenarnya huruf halak itu kalau dalam ilmu tajwid kita mengenal ada huruf izhar. Huruf izhar halqi itu sama saja huruf halak. Nahwu sa'ala yas'alu wa mana'a yamna'u. Misalkan contohnya lafal sa'ala yas'alu atau lafal mana'a yamna'u. Wa aba ya aba, dan lafal aba ya aba itu syadun syad. Syad itu menyimpang. Oke, kita selanjutkan. Yang ketiga, fi'il yang mengikuti wazan fa'ala itu mempunyai fi'il mudhari yang mengikuti wazan yaf'alu. Sebagai contoh tadi disebutkan di matannya yaitu lafal mana'a yamna'u atau fataha yaftahu. Sebelum kita jelaskan lebih lanjut, kita tasrif dulu lafal mana'a yamna'u dan fataha yaftahu ini bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
Mana'a yamna'u man'an wa mamna'an fahuwa mani'un wa dzaka mamnu'un. Imna' la tamna' mamna'un mamna'un mimna'un. Yang lafal Fatahah. Fataha yaftahu fathan wa maftahan fahuwa fatihun wa dzaka maftuhun. Iftah la taftah maftahun maftahun miftahun. Pada fi'il yang mengikuti wazan fa'ala yaf'alu ini mempunyai syarat khusus. Syaratnya adalah salah satu ain fi'il atau lam fi'ilnya itu harus berupa huruf halak. Huruf halak itu yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghin, dan kho. Sama saja dengan huruf idhar. Nah, jadi sebagai contoh tadi lafal mana ayam nau yang berupa huruf halak ini adalah lam fi'ilnya, sehingga ini sah diikutkan wazan fa'ala yaf'alu. Begitu juga lafal fataha yaftahu ini kebetulan ain fi'ilnya, kebetulan lam fi'ilnya juga yang berupa huruf halak. Banyak, misalkan contoh yang lain, misalkan lafal zahaba ini ain fi'ilnya yang berupa huruf halak, atau lafal sa'ala yas'alu misalkan itu juga ain fi'ilnya yang berupa huruf halak. Tiap kali fi'il yang mengikuti wazan fa'ala yaf'alu memang disyaratkan salah satu ain fi'il atau lam fi'il atau keduanya itu terdiri dari huruf halak. Sedangkan faidahnya atau binanya yaitu mustarik bainal muta'addi wal lazim. Artinya fi'il yang mengikuti wazan fa'ala yaf'alu itu sama-sama banyaknya antara yang mempunyai bentuk muta'addi atau yang bentuk lazim. Yang muta'addi misalkan contohnya lafal mana'a Zaidun Amron, telah mencegah siapa Zaid Amron kepada Umar. Zaid telah mencegah Umar, melarang Umar begitu. Sedangkan yang lazim contohnya lafal zahaba Zaidun. Zahaba telah pergi, siapa Zaid? Zaid telah pergi. Lafal pergi ini tentunya tidak bisa punya objek penderita karena ketika belakangnya diucapkan misalkan pergi ke pasar, maka ke pasar bukan lagi sebagai objek akan tetapi sebagai keterangan tempat. Apabila ada fi'il yang mengikuti wazan fa'ala yaf'alu, tadi sudah disyaratkan salah satu ain fi'il atau lam fi'il harus berupa huruf halak. Akan tetapi jika ada salah satu fi'il yang salah satu ain fi'il atau lam fi'ilnya berupa huruf halak akan tetapi tidak mengikuti wazan fa'ala yaf'alu, maka dia hukumnya hanya sedikit atau dihukumi qalil, sangat sedikit sekali. Contohnya lafal hana'a yahni'u. Ini lam fi'ilnya berupa huruf hamzah. Kita tahu hamzah itu termasuk huruf halak. Akan tetapi memang berlaku di lapangan ada yang membaca hana'a yahni'u. Sedangkan jika ada kata-kata yang salah satu ain fi'il atau lam fi'ilnya bukan berupa huruf halak akan tetapi diikutkan wazan fa'ala yaf'alu, maka ini dihukumi syadz. Syadz itu artinya menyimpang. Misalkan contoh lafal aba ya'ba. Lafal aba ya'ba ini salah satu ain fi'il atau lam fi'il bukan berupa huruf halak, akan tetapi dia diikutkan wazan fa'ala yaf'alu. Ini dihukumi syadz atau menyimpang. Kenapa kita tahu bahwa lafal aba ya'ba ini diikutkan dengan wazan fa'ala yaf'alu, tidak diucapkan aba ya'bi misalkan atau aba ya'bu gitu misalkan? Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala itu ada disebutkan wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Dalam surat At-Taubah ayat 32. Di sini ada kata-kata wayaba. Wayaba itu menunjukkan mengikuti wazan yaf'alu. Sedangkan orang-orang itu taunya
Fi'il madhinya juga mengikuti wazan fa'ala, sehingga sudah bisa dipastikan lafal apa mengikuti kepada kata-kata yang ada di dalam Al-Quran ini mengikuti wazan fa'ala yaf'alu. Akan tetapi karena salah satu ain fi'il atau lam fi'ilnya tidak berupa huruf halak, maka ini dihukumi syadz atau menyimpang. Saatnya gimana? Yaitu mukhaliful qiyas dunal istimal. Menyalahi, menyimpang dari kias atau aturannya, akan tetapi tidak menyimpang dalam istimalnya. Kenapa dalam istimal atau perilakunya itu tidak menyimpang? Karena disebutkan dalam Al-Quran dengan bentuk wayak ballahu. Ini tentunya sahih, jelas sahihnya. Karena dalam Al-Quran itu tidak ada satupun yang diragukan, baik dari sisi lafal maupun maknanya. Itu saja pertemuan kita pada sesi kali ini. Semoga bisa dipahami. Sampai jumpa pada sesi berikutnya pada materi selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan untuk bisa lebih banyak lagi kemanfaatan yang didapatkan dari video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.